Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita akan membahas materi terkait dengan recovery data. Oke. Recovery data maksudnya adalah kita akan mencari kembali, mengambil kembali file-file ataupun data-data yang sudah hilang. Nah, kehilangan data yang dimaksud adalah data-data yang sudah pernah terhapus atau hard disk ataupun partisi yang sudah terformat sehingga data-datanya tidak diketemukan. Nah, hanya saja yang perlu teman-teman fahami bahwa data-data yang akan kita cari yang Sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe dulu ya guys. Oke, kita lanjut. yang akan kita ambil itu data-data yang sudah hilang. Jadi data-data yang sudah terbuang. Jadi kita ibaratkan sebagai kita sudah membuang barang, jadi membuang sampah begitu, kita masukkan ke Sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe dulu ya guys. Oke, kita lanjut. dalam tong sampah. Jadi ketika barang itu sudah dimasukkan ke dalam kotak sampah, barang itu yang sudah kita buang. Jadi barangkali ketika kita ambil kembali, kemungkinan tidak akan utuh. Atau bahkan mungkin sudah hilang sama sekali. Artinya sudah diambil tukang sampah begitu. Nah, sama dengan data. Data ketika sudah dibuang, sudah terhapus, ataupun bahkan sudah terformat partisinya, jadi data itu ya sudah hilang. Akan tetapi masih ada kemungkinan untuk bisa kita ambil kembali. Mengenai persentasenya tentu tergantung dari kondisi data sebelumnya masih bagus atau tidak, kemudian kondisi hard disk yang akan kita recovery. Nah, recovery yang bisa kita lakukan adalah terhadap data-data yang sudah terhapus, terhadap data-data di bagian partisi-partisi yang sudah terformat. Dan media yang bisa kita recovery adalah semacam flash disk, kemudian hard disk, ataupun memori internal, MMC misalnya. Oke. Nah, untuk melakukan recovery data, kalau untuk saat ini kita sudah dipermudah karena sudah ada banyak software yang bisa kita pergunakan untuk merecovery data. Nah, pada materi ini saya merekomendasikan ada dua software pilihan ya, yang bisa kita pergunakan. Silakan teman-teman mengambilnya dari software yang sudah saya bagikan melalui Google Drive. Jadi bisa kita pergunakan Easy Data Recovery, bisa kita pergunakan iCare Data Recovery. Nah, tentu kedua software ini sama-sama fungsinya untuk mengambil data kembali. Nah, cuman saya terbiasa dengan menggunakan Easy Data Recovery. Akan tetapi kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan iCare Data Recovery, silakan saja. Saya contohkan cara untuk instalasinya dulu. Instalasi data recovery. Saya instalkan. Saya close. Next. Setujui. Next. 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 Yes. Next. Jadi kalau instalasi tanpa adanya lisensi, tanpa adanya serial number, cukup di next, next, next. Kalau ada persetujuan, disetujui saja. Oke, ini saya uncheck, kemudian di finish. Sehingga ini sudah terinstall di sini.
Kita lihat ini ya. Masih proses. Kita lihat kembali. Nah, ini. Kita buka. Oke, ini tampilan dari software ISUS Data Recovery. Kemudian yang kedua, coba kita bandingkan dengan iCare Data Recovery. Nah, kan tetapi iCare ini dia harus menggunakan lisensi. Jadi ini saya contohkan cara untuk menginstalnya. Ini saya ekstrak dulu. Kemudian kita buka. Nah, di sini ada readme, kemudian ada regkey ya. Jadi kita lihat readme-nya. Ini cara instalasinya ya, diekstrak dulu. Kemudian install iCare. Yang ini, instalkan. Kemudian yang kedua, tidak boleh menjalankan programnya dulu. Kemudian kita kopikan. Kita kopikan regkey ya. Regkey adakah di sini? Yang ini ya. Nah, kita kopikan regkey, dipastekan ke folder C, program file, iCare, data recovery. Kemudian dijalankan. Oke. Jadi caranya begini. Ini kita instalkan dulu. Kita klik 2 kali. Kemudian di next, setujui, next, install. Oke. Ini jangan dijalankan. Ini di uncheck. Kemudian finish. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kopikan folder ini, masukkan ke dalam folder instalasi. Folder instalasi berada di C, kemudian kita masuk ke program file, kemudian kita masuk ke iCare Data Recovery. Kita pastekan di sini, kemudian kita jalankan ini. Kita klik 2 kali, kemudian yes, kemudian di yes. Nah, sudah keterangannya sukses, kemudian di OK. Nah, sehingga begitu cara untuk instalasinya. Nah, sekarang kita buka softwarenya. Ini hasil instalasinya. Nah, kita bandingkan. Ini menunya iCare, kemudian ini menunya ISUS Data Recovery. Kalau kita perhatikan, kita lihat, kita bandingkan, hampir tidak ada bedanya ya. Yang pertama, kalau di ISUS Data Recovery, delete file recovery. Ini maksudnya adalah mengambil file-file yang sudah terdelete. Yang sudah terdelete ataupun juga yang sudah dari yang sudah terdelete. Di sini ada keterangannya ya. Yang sudah terdelete dari harddisknya. Jadi hanya file-file yang terhapus saja. Kemudian yang kedua, yang di sini ada complete, itu adalah mengambil data-data yang sudah terhapus, kemudian partisinya terformat, ataupun juga ketika partisinya tiba-tiba menghilang. Nah, sedangkan pilihan yang ketiga, file recovery, itu adalah hanya untuk mencari partisi-partisi yang sudah hilang, ya, lost partition. Kemudian kalau menggunakan iCare, di sini ada beberapa pilihan. Ada lost partition, berarti untuk mencari partisi-partisi yang hilang. Kemudian advanced recovery. Advanced recovery itu adalah mencari file-file yang hilang karena terformat ataupun karena terhapus. Nah, sedangkan deep scan ini adalah lebih dalam lagi. Ya, jadi lebih dalam lagi dari advanced. Kemudian format recovery itu hanya mencari file-file dari partisi-partisi yang terformat saja.
Dari sisi hasil sebenarnya hampir sama ya, hampir sama antara ISIS data recovery dengan data recovery iCare ini. Nah, di sini saya contohkan dengan menggunakan ISIS data recovery profesional. Nah, data yang akan kita recovery saya contohkan di sini, saya pengen merecover file yang terdapat di dalam flash disk saya dengan kapasitas 7,4 GB. Isi yang sekarang ini adalah seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman pahami bahwa ketika kita merecovery data dari yang sudah terformat, kemungkinan yang akan muncul kembali datanya itu adalah bisa jadi data terakhir atau mungkin juga bisa jadi data-data yang sebelum-sebelumnya ada. Maka nanti kemungkinannya yang akan muncul kembali bukan data-data ini saja. Bisa jadi data-data yang sebelumnya ada file MS Word, file-file gambar, dan sebagainya, ataupun file-file video. Maka hati-hati ketika kita memiliki laptop, memiliki hard disk yang sudah ada data-data pentingnya misalnya, ataupun data-data rahasia. Jadi jangan sampai hard disk kita atau laptop kita jual kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka banyak kejadian-kejadian yang laptopnya dijual misalnya, tiba-tiba ada data-data pribadi yang tersebar, padahal harddisknya atau datanya sudah dibuang. Kan tetapi kalau misalnya media itu atau harddisk ataupun laptop itu adalah dari orang-orang yang punya nama, artis misalnya ataupun tokoh-tokoh tertentu, ketika laptopnya dijual barangkali ada orang yang nakal, teknisi yang nakal, kemudian dicoba untuk merecovery datanya. Coba untuk membuka data-data apa saja yang ada di dalam harddisknya. Meskipun sudah dikosongkan, dengan menggunakan software ini nanti bisa kelihatan apa saja file-file yang ada sebelumnya. Oke, kita lihatkan. Ini saya format dahulu. Saya format dulu. Oke. Ya, sehingga dengan diformat ini sudah kosong ya. Kemudian ini saya recover dengan menggunakan complete recovery. Ya, kemudian kita pilih flash disknya ini ya. Atau kita pilih partisi mana yang akan kita recovery. Cuman pada contoh ini saya contohkan dengan menggunakan flash disk. Ini saya pilih kemudian di next. Nah, kita lihat ini kalkulasinya. Ini waktu perkiraannya sekitar 8 menit, 9 menit, atau 15 menit ya kita anggap. Ini file yang sudah terdeteksi, yang sudah ditemukan, ada 298 file. Ya. Kemudian foldernya ada 3 folder, kemudian ada folder yang lain ada sebanyak 39, dan ini akan terus bertambah. Ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami juga bahwa ketika kita merecovery, karena yang akan muncul itu adalah file-file lama, sehingga nanti kemungkinan file-file hasil recovery yang ditemukan itu bisa jadi jauh lebih besar dari file yang ada saat ini. Atau bahkan mungkin bisa jadi kalau emang media itu sudah lama sekali digunakan, kapasitasnya melebihi dari kapasitas media atau dari kapasitas flash disk yang kita gunakan. Nah, sehingga kita harus mempersiapkan space atau kita persiapkan media untuk bisa menyimpan data hasil recovery kita. Bisa disimpankan di hard disk eksternal misalnya, ataupun bisa disimpankan di dalam hard disk kita sendiri. Oke, kita tunggu sampai proses recovery selesai. Oke, kita lihat ini hasilnya.
hasil dari pencariannya. Nah, kita lihat di sini ada partition 1 NTFS, ada juga yang ini. Nah, yang kita lihat di bagian sini adalah opsi yang tercentang ini ya. Atau kita centang dua-duanya, kita cek. Kemudian di next. Oke, kita lihat di sini mana yang diketemukan. Kalau untuk yang NTFS hanya data-data ini saja yang ada. Kemudian kalau untuk yang FAT32 ya. Nah, kita lihat di sini. Ini untuk data NTFS, kemudian ini untuk data FAT32. Kita cek FAT32. Kapasitas totalnya adalah sebesar 6,23 giga ya. Kemudian kita next. Kita simpan, posisinya saya simpankan di desktop biar gampang. Next. Nah, kita tunggu prosesnya sekitar 6 menit. Oke, kita lihat ini sudah tersimpan. Ini kita close jika sudah. Kemudian coba kita lihat hasilnya ya. Ini flash disk masih kosong ya, karena tadi sudah diformat. Sekarang kita lihat, tadi kita simpan di desktop ini ya. Nah, ini namanya. Nah, ini adalah hasil recovery-nya. Kita lihat di dir 0. Seperti ini. Ini sepertinya ini isi file dari file hidden ya. File hidden seperti ini isinya. Kemudian ini file tidak kita pakai. Kemudian ini tidak kita pakai. Ini enggak kita pakai. Nah, jadi ketemukan ini file gambar. Kemudian coba kita lihat di bagian sini. Kita lihat tempat lain. Ya. Jadi ini barangkali dulunya emang seringnya dipakai untuk mengkopikan data-data master. Maka di sini tidak dikelihatan ya file-file dokumennya seperti apa. Cuman kalau yang raw file ini adalah file berdasarkan kategori. Misalnya file-file gambar berada di folder JPEG. Kita lihat. Nah, ini adalah file-file yang sebelumnya sudah dikopikan. Kemudian file-file Microsoft Word misalnya. Coba kita lihat apa isinya. Jadi kalau filenya masih aman ya, artinya masih bisa terbuka. Akan tetapi memang untuk penamaannya sudah berubah. Jadi namanya tidak sesuai, khusus yang berada di saya close. Khusus yang berada di dalam folder raw ya. Jadi di dalam folder raw itu file-filenya sudah berubah nama ya. Kan tetapi kalau yang masih berada di folder ini, directory, dia namanya masih sesuai. Oke. Demikian cara untuk merecovery data menggunakan Access Data Recovery. Teman-teman bisa juga membandingkan hasilnya dengan menggunakan iCare Data Recovery. Ada beberapa yang menggunakan iCare lebih bagus hasilnya, tetapi ada juga yang lebih bagus menggunakan Access Data Recovery. Tergantung dari kondisi media yang akan kita recovery, tergantung dari data apa yang akan kita recovery. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.